Bab 171. Tuan Riddle Sir, membanting tongkatnya dengan marah setelah mendengar apa yang dikatakan Dillon. Diam, bajingan. Keluarga Rogers belum pergi jauh, tidak baik jika mereka mendengarkan apa yang dia katakan. Damien melirik dengan jijik pada saudara laki-lakinya yang bodoh. Keluarga Rogers adalah salah satu dari 3 keluarga besar. Mereka tidak bisa mengeluh meski keluarga Rogers meminta mereka untuk berlutut dan merangkak di tanah. Namun, memikirkan tentang apa yang telah dilakukan Tuan Rogers Sir, Damien menatap ke arah Tuan Riddle Sir, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Tuan Riddle Sir, menghela nafas sambil melihat ke arah tempat Tuan Rogers Sir, pergi nyatanya, dia masih belum mengetahui siapa yang dicari Tuan Rogers Sir. Dia memikirkan tawa Tuan Rogers Sir, dan pertanyaannya, apakah semua anggota keluarga Riddle ada di sini? Dengan bantuan asistennya, Riddle Sir berjalan perlahan kembali. Pada saat itu, sesuatu tiba-tiba muncul di benaknya. Dia hampir lupa apa yang dikatakan putra sulungnya sebelumnya. Damien pernah memberitahunya bahwa di pesta ulang tahun keluarga Rogers, dia melihat Tuan Rogers Sir datang untuk mengundang Nicole secara pribadi. Hanya Chloe dan Nicole yang tidak hadir dalam makan malam keluarga kami hari ini. Karena Kristo tidak mengenal Chloe, dia pasti mencari Nicole. Kepindahan Tuan Riddle Sir, terhuyung memikirkan hal itu. Dillon masih mengumpat di belakang punggungnya ketika hal itu terjadi. Raine dan Snow berdiri di belakang dengan mata tertunduk seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu. Seorang pelayan tiba-tiba bertanya dengan cemas, apakah Anda baik-baik saja, Tuan Riddle? Semua orang melihat ke depan dan melihat Tuan Riddle Sir, menekankan tangannya ke dadanya, tampak sedih. Nicole, Nicole. Itu adalah kata-kata terakhir yang dia ucapkan sebelum dia tersentak dan tidak dapat berbicara lagi. Kemudian jatuh ke belakang. Damien dan Dillon berdiri di tempatnya, memperhatikan Riddle Sir, terjatuh kembali dan tidak melakukan apapun. Ada tatapan aneh di mata Damien dan Dillon. Dexter ada di belakang mereka. Ketika dia melihat mereka tidak melakukan apa-apa, dia awalnya berpikir untuk menyerang ke depan, tetapi ternyata tidak. Dia ragu-ragu. Sekarang Damien, Dillon, dan Sean telah mendapatkan pijakan di Riddle Corporation, posisinya menjadi sedikit canggung. Dia mengawasi keuangan tetapi tidak memiliki kekuasaan nyata. Posisi ini sudah lama ia duduki. Saat mereka bertiga tidak melakukan apa-apa, seseorang tiba-tiba menerjang. Daniel bergerak cepat dan menangkap Tuan Riddle Sir. Dia kemudian berteriak dengan cemas, mengapa kalian semua berdiri di sini? Hubungi dokter. Tuan Riddle Sir lumpuh di tempatnya. Namun dia masih bisa melihat apa yang terjadi di depan matanya dan merasakan sedikit kekecewaan. Pada saat kritis ini, anak laki-laki yang paling tidak disukainya ingin menyelamatkannya. Dillon masih tidak melakukan apapun. Jantung Damien berdebar kencang, dan dia segera pergi ke samping untuk menelepon. Dokter, anggota keluarga perempuan menyaksikan dan tidak tahu harus berbuat apa. Para junior di belakang mereka melihat dengan jelas apa yang terjadi dan datang dan merasa khawatir dengan kondisi Ten. Teka-teki Sir. Sean dan Steve berlari lebih dulu. Ketika mereka melihat kondisi Ten Riddle Sir, mereka menghentikan Spencer, Samuel, dan Stanley untuk datang dan berkata dengan wajah serius. Jangan mendekat, kakek terkena serangan jantung. Ketika mereka mengkondisikan, Spencer mengikuti. Bab 172. Mereka tidak bisa bergerak, mengganggunya, atau panik ketika dia terkena serangan jantung. Preston dan yang lainnya tertegun sejenak dan tidak muncul setelah mendengar itu. Namun Snow dan Raine tidak peduli. Mereka bergegas menemui Tuan Riddle Sir, sambil berteriak keras, kakek, kamu baik-baik saja. Bangun, kakek. Sean mengerutkan kening, mengira reaksi mereka asli dan tidak menghentikan mereka. Steve lah yang lebih memahaminya dan pergi menarik Snow dan Raine agar mereka tidak menghentikan Daniel untuk membantu Tuan Riddle Sir. Keringat mengucur di ujung hidung Daniel karena kondisi kesehatannya kurang baik dan sulit menopang berat badan seseorang. Melihat situasi tersebut, Samuel dan Spencer bergegas dari belakang dan membantu ayah mereka. Stanley bergegas membawa anggota keluarga gadis itu ke atas. Saat turun kembali,
dokter keluarga sudah datang dan sedang melakukan auskultasi pada Ten. TKTK Sir. Setelah itu, dokter berkata, ia mungkin menderita infak miokard karena marah berlebihan. Tuan Riddle Sir, sudah tua, dan pengobatan yang tertunda dapat menyebabkan gagal jantung kronis. Setiap orang mempunyai ekspresi wajah yang berbeda-beda. Dillon menatap serius pada Tuan Riddle Sir. Berbaring di tandu dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tapi Damien tampak khawatir. Apa yang harus kita lakukan, dokter? Dokter menghela nafas dan berkata, kirim ke rumah sakit dan bersiap untuk operasi. Tapi seperti yang baru saja saya katakan, di usia Pak Riddle Sir, operasi itu berisiko. Jadi, kalian semua harus siap mental. Mata Daniel memerah ketika mendengar itu. Dia tidak berkata apa-apa dan hanya meminta pengurus rumah tangga menyiapkan mobil, lalu mereka semua dilarikan ke rumah sakit. Dexter mengikuti di belakang Daniel dan memperhatikan ekspresi kakaknya. Ada ekspresi ketakutan di matanya saat dia melihat Mer Riddle Sir. Tergeletak di sana mereka pergi ke rumah sakit terbaik di Sanjoto. Setibanya di sana, BPK. TKTK Sir, dipindahkan ke gudang VIP. Setelah dokter memeriksanya, dia melepas maskernya dan memberitahu Daniel dan yang lainnya, dengan mengatakan, situasinya tidak ideal. Saya akan menyarankan metode pengobatan lain terlebih dahulu. Jika kondisinya memburuk, ia harus menjalani operasi. Namun, risiko operasionalnya tinggi. Kamu seharusnya tidak terlalu berharap. Daniel menarik napas dalam-dalam. Damien berkata pelan, oke, kami mengerti. Damien menyuruh semua orang meninggalkan ruangan sementara dia tetap tinggal untuk menemani Tuan Riddle Sir. Ia menepis telapak tangan ayahnya yang cukup kering dan berkata dengan suara yang sangat sedih, ayah, jangan khawatir. Kami akan mencari dokter terbaik untuk menyembuhkan Anda. Tuan Riddle Sir belum kehilangan kesadaran dan senang mendengar apa yang dikatakan putra sulungnya. Mungkin keraguan Damien sebelumnya hanya karena dia terlalu terkejut untuk bereaksi tepat waktu. Dia mencoba meniru dengan mulutnya. Damien membaca bibirnya dan menghiburnya. Jangan khawatir, ayah. Saya akan meminta Nicole untuk kembali. Tuan Riddle Sir perlahan menutup matanya dan tidak menyadari ekspresi aneh di mata Damien. Dia sekarang yakin bahwa Nicole ada hubungannya dengan keluarga Rogers. Hanya saja para idiot itu tidak mengetahuinya. Daniel dan Dexter mendengarkan nasihat dokter di luar gudang, wajah mereka tegang. Setelah dokter selesai, mereka semua pergi. Dokter memandang mereka dari belakang dan menggelengkan kepalanya perlahan. Andai saja dokter terbaik ada di Sanjoto, dia pasti bisa menyelamatkan Tuan Riddle Sir. Bab 173. Hanya saja tidak semua orang mendapat kehormatan diperlakukan olehnya. Dokter melihat laporan tes di tangannya dan menghela nafas. Nicole tidak menyadari bahwa banyak hal telah terjadi selama dia pergi. Dia telah terbang selama 6 jam dan akhirnya mendarat di Nottingbrookstead. Dia membawa barang bawaannya dan mengenakan topi baseball hitam dengan pinggiran lebih rendah. Nicole lalu keluar dari bandara bersama Zeke. Dia telah mematikan ponselnya sebelum naik ke pesawat dan tidak berniat menyalakannya sekarang. Zeke kagum melihat betapa akrabnya Nicole dengan tempat itu. Dikelilingi oleh orang-orang asing dengan wajah tegas, Nicole melotot ketika beberapa dari mereka datang untuk mencoba mengobrol dengannya. Mereka semua menggelengkan kepala tak berdaya dan pergi, mungkin mengira gadis ini terlalu sulit untuk didekati, apalagi kecantikannya. Nicole berjalan ke depan, mengeluarkan ponsel hitam yang tidak akan pernah dia gunakan di negara asalnya, dan menelepon. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sebuah mobil berhenti di depan mereka berdua, dan dua pria berpakaian hitam keluar dan dengan hormat membukakan pintu belakang untuk Nicole dan Zeke. Orang-orang di sekitar mereka menyaksikan dengan takjub dan takut saat mereka berdua masuk ke dalam Bentley abu-abu perak. Lambang keluarga berbentuk Ouroboros di mobil ini jelas menakutkan. Mereka berterima kasih kepada Tuhan karena telah menghentikan mereka, memberi mereka kesempatan kedua dalam hidup ketika mereka mencoba mengobrol dengan gadis tadi. Saat itu pagi hari di Nottingbrookstead, dan sinar matahari yang menyinari jendela mobil membuat siluet wajah kaku Nicole terlihat menonjol. Zeke melirik Nicole dan kagum. Ada keheningan tanpa akhir di dalam mobil.
Zeke hampir tidak tahan dengan keheningan yang menyesakkan. Namun untungnya bagi mereka, mereka segera sampai di tempat tujuan. Kedua pria berbaju hitam membuka pintu dan dengan hormat mengantar Nicole dan Zeke keluar dari mobil. 1. Valanulate Nicole menurunkan pinggiran topinya dan mengangguk ke arah dua pria di depannya. Kedua pria berpakaian hitam itu ingin mengangkat tangan untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka menahannya karena terlalu banyak orang di sekitarnya. Mereka membungkuk pada Nicole dan segera kembali ke mobil. Mereka kemudian mengeluarkan beberapa komponen canggih dari bagasi dan segera merakitnya. Zeke memperhatikan kedua pria itu melakukan itu dengan mulut ternganga. Tindakan mereka sangat cepat dan sangat rapi. Dia melingkarkan tangannya di lehernya dan entah kenapa teringat perasaan saat Nicole mencekiknya terakhir kali. Kedua pria berbaju hitam itu selesai merakit benda itu hanya dalam beberapa menit dan meletakkannya di depan Nicole. Mereka kemudian membungkuk pada Nicole, kembali ke mobil, dan menyalakan mesin. Mobil abu-abu keperakan yang tampak seperti cita berdarah dingin dengan cepat menghilang di kejauhan. Zeke melihat benda di depannya dan Nicole. Itu adalah sepeda motor berwarna abu-abu keperakan yang berkilau di bawah cahaya dengan bodi yang sangat aerodinamis. Mesin dan transmisinya sepertinya memiliki peredam dan sistem pendingin khusus. Badannya tidak lebar, dan pola ular berekor hitam halus terukir pada logam di atas roda, yang secara keseluruhan terlihat indah. Zeke mau tidak mau menyentuhnya dengan tangannya. Dia pikir tidak ada anak laki-laki yang tidak menyukai mesin ini. Dia ingin mencobanya. Ini mobil atau motor Nicole? Boleh aku pinjam sebentar? Bab 174. Zeke tertegun saat Nicole meliriknya dengan setengah hati dan tatapan mata yang seolah-olah bersifat halus. Dia melangkah maju, dengan lembut menekan jarinya pada pengukur digital sepeda motor. Riak-riak biru menyala di posisi di mana jarinya menekan, dan mesin segera meraung hidup. Zeke terpaku di tempatnya, menatap sepeda motor yang telah dinyalakan saat bagian depan mesin terangkat, setangnya keluar, sadelnya muncul, dan roda-rodanya terbagi menjadi roda-roda ganda. Mesin itu tampak hidup, saat cahaya putih seperti pita menyelimuti tubuhnya seolah-olah seekor singa yang marah terbangun di bawah sinar matahari. Rasanya ganas dan dingin tetapi juga sulit dikendalikan. Sepeda ini dapat mencapai kecepatan tertinggi 200 mil per jam. Apakah kamu benar-benar ingin mencobanya? Tanya Nicole sambil melihat ekspresi Zeke yang tercengang. Zeke menatapnya, menelan ludah, dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Orang macam apa rekanku ini? Dari mana Nicole mendapatkan sepeda yang begitu cepat dan dimodifikasi? Tanyanya dalam hati. Nicole melihat ekspresinya dan tidak berkata apa-apa, hanya mengangkat alisnya sambil mengeluarkan helm dari suatu tempat dan memakaikannya di kepala pria itu. Pakailah dengan erat, kita akan pergi sekarang. Zeke mengenakan helmnya dengan penuh semangat. Nicole duduk di atas sepeda dan berkata dengan seenaknya, pegang aku erat-erat jika kamu takut. Ia memacu sepedanya, dan matanya yang dingin akhirnya menyala dengan api gairah. Nicole tidak menyukai Nottingbrooke, tetapi ia harus mengakui bahwa negeri ini selalu membakar semangatnya. Sepeda motor itu meraung, mengepulkan awan debu dan asap. Dalam gairah tak berujung akan kecepatan dan gairah yang mengambang, jejak kenikmatan muncul di mata Nicole yang indah dan terangkat dalam gairah kecepatan yang tak berujung. Mereka tiba di tempat tujuan, dan Zeke merasakan kedua kakinya gemetar, wajahnya pucat saat dia turun dari sepeda. Ia menatap Nicole dengan gentar. Wajah gadis itu masih tanpa ekspresi, tetapi ia melihat dengan jelas jejak kerinduan yang tak terpuaskan di matanya. Zeke menatap Nicole, tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya. Nicole menunjukkan sedikit semangat yang tidak terlihat di negara asalnya di wajahnya, seolah-olah sesuatu yang kuat dan menakutkan perlahan-lahan terbangun di dalam dirinya. Nicole memarkir sepedanya, mengeluarkan topi bisbolnya dari tas, dan memakainya lagi. Dia hanya berjalan perlahan ke arah Zeke. Zeke menoleh untuk melihat rumah megah di depannya, tidak percaya bahwa itu sebenarnya adalah sebuah hotel. Awalnya, dia pikir dia sudah cukup melihat dunia ini. Namun, mengikuti Nicole membuatnya sadar bahwa dia masih hidup di bawah batu. Nicole menyipitkan mata dan melihat kastil Astoria di depan. Itu adalah hotel paling eksklusif di
Nottingbrook State dan lokasi misi pertamanya 3 tahun lalu. Dia perlahan mengeluarkan 2 kartu dari sakunya, menyerahkan satu kepada Zeke, dan berbisik, ikuti aku, dan jangan terlalu banyak bicara. Zeke mengangguk. Nicole menuntunnya ke hotel yang mirip rumah bangsawan itu, yang merupakan kastil besar dengan pagar abad pertengahan dan gerbang berukir. Ada 2 penjaga, mengenakan seragam ksatria yang elegan dengan 2 pedang tajam di pinggang mereka, berdiri di gerbang. Itu cuma tipuan. Ngapain dilebih-lebihkan? Bisik Zeke. 2. Bab 175. Selain pagar dan gerbang, tidak ada seorang pun yang mengenakan kostum berusia ratusan tahun di tubuh mereka. Nicole menjawab dengan santai dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu itu semua asli ketika dia pertama kali datang. Nicole menyerahkan kartu itu di gerbang, dan seorang penjaga memindainya dengan sesuatu sebelum memberi hormat pada Nicole. Nona muda yang cantik, aku telah menunggumu. Nicole mengangguk pelan, memberi isyarat agar Zeke segera bergegas. Zeke menyerahkan kartu itu saat dia melakukannya. Penjaga itu memeriksa kartunya dan menyeringai ketika dia melihat anak laki-laki itu hanya setinggi dada. Kurcaci yang malang, pergi dan lindungi putrimu yang terhormat. Zeke memelototinya, tapi ketika penjaga itu balas menatapnya dengan dada berotot di balik pakaian ksatria, dia meringis. Dia mengikuti Nicole ke kastil dengan frustrasi. Ketika Zeke memasuki aula, dia dengan ceroboh dan tidak sengaja menabrak sesuatu. Maafkan aku, dia meminta maaf dengan lemah dan terus mengikuti Nicole untuk melangkah maju. Sebelum dia sempat mengambil beberapa langkah, seseorang berteriak dari belakangnya. Berhenti. Pidato itu diucapkan dalam bahasanya. Zeke menoleh ke belakang dengan terkejut melihat seorang wanita dengan gaun malam merah berdiri di sana, menatapnya dengan rasa jijik yang tak terselubung. Pria di sebelah wanita itu yang meneriaki Zeke. Jari-jari pria itu membentuk isyarat, dengan jari tengah menekan ibu jari, dan mata kecilnya dicat dengan eyeliner tebal, juga menatap Zeke dengan rasa jijik yang tak terselubung. Ketika Zeke yang tidak tahu apa-apa berbalik, pria itu mengejeknya, menoleh untuk melihat wanita berbaju merah, dan berkata, aku paling benci penguntit. Tapi menurutku dia tidak bisa membobol kastil Asoria. Mengerikan. Wanita itu mengangguk. Dia cantik, rambutnya yang panjang, bergelombang, dan diwarnai menambah pesona kecantikannya. Tapi tatapannya pada Zeke begitu dingin, seolah ingin menikamnya. Itu menjengkelkan. Mendengar jawaban wanita tersebut, pria tersebut semakin memusuhi Zeke. Hei, nak, apa yang telah kamu ambil dari kami? Berhentilah berpura-pura, kami telah mengalami hal ini berkali-kali. Berpura-pura menyentuhnya lalu mencuri barang-barang Clue itu menjijikkan. Pria menawan ini adalah Luka Antolovic, agen Clue. Dia sering memutarbalikkan fakta di industri hiburan dan meremehkan aktris lain yang bersaing dengan Clue untuk mendapatkan sumber daya. Banyak artis wanita yang dihina secara online dan offline. Mereka terpaksa berhenti karena itu. Luka telah menemani Clue ke banyak acara, baik besar maupun kecil. Clue mungkin bukan nama besar, tetapi dia memiliki dukungan dan sumber daya, dan Luka adalah orang yang sombong dan tidak pernah disebutkan namanya atau dipermalukan. Seperti saat ini, ketika melihat bagaimana Zeke berpakaian dan berperilaku kekanak-kanakan, ia langsung membentuk prasangka bahwa Zeke adalah seorang penguntit yang hanya ingin memanfaatkan Clue dan mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Adapun bagaimana Zeke bisa masuk ke hotel yang memerlukan otentikasi nama asli bangsawan, itu tidak ada dalam radarnya. Zeke sedikit kewalahan, tapi dia segera tenang. Anda mungkin bingung. Saya tidak mencuri apapun, tetapi saya tidak sengaja menabrak wanita muda ini. Luka memutar matanya dan menatap Zeke dengan jijik. Tidak ada pencuri yang mengaku mencuri. Jika Anda tidak menyerahkan barang curian itu, saya akan memanggil polisi untuk menggeledah tubuh Anda. Bab 176. Ekspresi Zeke menjadi dingin. Dia tidak menyangka kecerobohannya akan berkembang menjadi seperti ini. Saya tidak mencuri apapun. Karena kamu tidak percaya padaku tapi ingin memanggil polisi, lakukan saja kalau begitu. Luka melihat Zeke masih provokatif dan dengan marah menunjuk ke arahnya dengan gerakan jari yang sama. Sebaiknya kamu percaya aku akan memanggil polisi.
Dia mengeluarkan ponselnya dan hendak memanggil polisi ketika sebuah suara yang menarik namun dingin terdengar di telinganya. Itu tidak perlu. Ternyata itu Nicole. Ketika dia menyadari Zeke tidak mengikutinya, dia berbalik dan berjalan kembali. Dia telah mendengar semua seluk-beluk masalahnya. Melihat wajah Zeke yang jelas kekanak-kanakan namun keras kepala, Nicole tahu tanpa keraguan sedikit pun bahwa orang ini adalah orang lain yang mencari masalah. Dia memandang Luka dan berkata dengan datar, "Jika kamu ingin mengetahui kebenarannya, periksa saja rekaman pengawasannya." Luka memandang Nicole dan mulai melamun. Mendengar apa yang dia katakan, dia mencibir dan berkata, "Kamu ingin membela penguntit dan pencuri ini. Tahukah kamu bahwa catatan pengawasan Kastil Asoria tidak pernah dibuka untuk umum?" Nicole mengabaikan ejekannya, hanya berbalik, dan berkata pada Zeke, "Tunggu sebentar. Kastil Asoria memiliki 5 lantai, dengan lantai 2 dan seterusnya sebagai kamar tamu. Karena masalah privasi, catatan pengawasan tidak terbuka untuk inspeksi publik. Hanya ada aula depan, dan mudah untuk mengakses rekaman pengawasan." Nicole memanggil pelayan untuk memanggil manajer. Luka mencibir melihat penampilan Nicole yang metodis. "Saya menyarankan Anda untuk tidak membuang waktu Anda. Kami telah tinggal di sini selama setengah bulan dan belum pernah melihat wajah manajer di sini. Bagaimana Anda mengharapkan orang-orang melihat catatan pengawasan demi kepentingan redneck? Kamu pasti bercanda." Sesuatu terlintas di benaknya ketika Clue memandang Nicole dengan mata dingin. Entah kenapa, dia merasa Nicole tampak familiar baginya, seolah dia pernah bertemu Nicole sebelumnya. Sementara itu, Luka masih mengoceh. "Dari mana kamu berani berpikir bahwa manajer akan datang menemuimu? Lagi pula, kastil memiliki aturan bahwa catatan pengawasan tidak boleh dibuka untuk inspeksi publik. Kalian berdua mungkin orang kaya baru yang punya uang, bisa masuk kastil setelah membeli kartu kunci, bukan? Cepat serahkan barangnya. Kami sedang terburu-buru untuk syuting bersama Tuan Holder dan tidak punya waktu untuk Anda." Manajer tidak mau datang sama sekali. Sebelum suaranya menghilang, suara familiar terdengar dari belakangnya. "Apakah ini wanita muda yang ingin melihat rekaman pengawasan?" Luka tertegun, matanya membelalak tak percaya. Sang manajer bukanlah sosok biasa. Ada kekuatan besar di balik Kastil Asoria, bahkan para pelayannya adalah orang-orang yang tidak bisa dia dan Clue sentuh. Setelah tinggal di sini selama berhari-hari, mereka bahkan belum pernah melihat wajah manajernya sekalipun. Apa yang terjadi di luar pemahaman mereka? Mereka tidak percaya manajer itu pergi karena Nicole. Luka menoleh ke arah manajer, yang mengenakan tuxedo hitam berpotongan rapi dengan ekspresi masam di wajahnya. Dilihat dari penampilannya, manajer itu bukanlah orang biasa. Dia memakai kacamata berbingkai emas, sapu tangan sutra putih di dada kirinya, dan tangan kanannya di depan dada. Itu adalah pakaian pelayan paling standar. Luka tertegun dan bertanya, "Bolehkah saya tahu siapa Anda?" Bahkan Clue tampak tidak percaya. Bab 177. Dino Johnston, sang manajer, mengerutkan kening. Dia tidak melihat ke arah Luka dan Clue di sampingnya, tapi berbisik kepada Nicole, "Kalian ingin melihat rekaman pengawasan." Nicole mengangguk, pandangannya tertuju pada kostum kepala pelayan selama 2 detik. Itulah gaun era Bourbon II. Memikirkan seragam ksatria periode William pertama di gerbang, tanpa sadar alis Nicole terangkat karena menurutnya pemilik kastil ini cukup rendah hati untuk memamerkan kekayaannya. Dino membungkuk sedikit sambil memberi isyarat, "Tolong." Setelah itu dia menatap Luka dan Clue. "Sesuai dengan kebutuhan tamu dan peraturan hotel, Anda bisa melihat catatan pengawasan di lantai dasar. Saya akan membawa Anda semua ke ruang pengawasan." Dia memimpin, berjalan ke kanan di depan Nicole dan Zeke. Zeke cukup terkejut saat dia mengikuti Nicole tadi dan kini terlihat cuek. Sebaliknya, dia kembali menghadap Luka dan berkata sambil setengah tersenyum, "Ikuti dengan cermat. Ini tidak seperti Anda bisa melihat manajer dan catatan pengawasan setiap hari." Luka dan Clue segera mengikuti mereka, namun sikap Luka terhadap Zeke masih arogan. Dia tidak percaya kalau orang-orang di sekitar penguntit seperti Zeke adalah orang-orang yang spesial. Manajer hanya mengatakan bahwa catatan pengawasan di lobi lantai dasar terbuka untuk diperiksa,
dan itu tidak ada hubungannya dengan latar belakang Nicole. Chloe juga berpikiran sama, tapi tetap saja di sana. Ekspresi terkejut yang samar di matanya. Mereka tidak pernah memikirkan mengapa Nicole mengetahui tata letak dan sistem kastil dengan baik, termasuk fakta bahwa mereka memiliki akses ke rekaman pengawasan di lantai dasar. Mereka mengikuti Dino ke sebuah pintu kecil yang tidak mencolok di ujung lobi. Dino lalu mengangguk sopan pada Nicole, membuka pintu dan mempersilakan mereka masuk. Berbeda dengan bagian luarnya, instrumen di dalam ruangan ini lebih canggih, dengan nuansa teknologi tinggi yang kuat. 5 layar besar tergantung di udara, 4 di antaranya dimatikan, dan hanya 1 yang menyala, yang memperlihatkan rekaman pengawasan seluruh lantai dasar kastil. Dino melangkah maju dan mengambil rekaman pengawasan, tempat Chloe dan Zeke bertabrakan. Terungkap bahwa tangan Zeke tidak pernah menyentuh Chloe tetapi hanya secara tidak sengaja menabraknya dengan bahunya. Rekor tersebut berbicara sendiri. Wajah Luka berubah, dan dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menjawab, sementara Chloe mendengus dan pergi tanpa meminta maaf. Nicole dan Zeke seperti semut di matanya. Sekalipun dia salah, dia tidak perlu meminta maaf kepada orang seperti itu. Chloe Riddle berpikir bahwa di sini hanya membuang-buang waktu saja. Bagaimanapun, dia akan segera menjadi selebriti papan atas, dan setiap menit dan detik sangat berharga. Berpikir bahwa dia akan syuting film Merholder pada sore hari, Chloe berkata kepada Luka, ayo pergi. Kita tidak boleh terlambat untuk syuting Merholder. Sedangkan Dino memandang dengan pandangan berpikir. Nicole memandang Chloe tanpa ekspresi di matanya, namun Chloe merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, dan dia menghentikan langkahnya sejenak dan memandang Nicole dengan bingung. Entah kenapa, Nicole memberinya rasa keakraban. Dia tidak tahu siapa Nicole, tapi secara naluriah dia memusuhi Nicole. Nicole berdiri dengan santai di ambang pintu, menoleh ke Chloe dan Luka, yang berjalan ke arahnya, dan berkata dengan senyum tipis, minta maaf padanya. Bab 178. Bukan hanya Chloe dan Luka, bahkan Zeke yang berdiri di samping tercengang. Chloe menatap Nicole dengan mata terbelalak. Ketika dia sadar dari perasaannya, dia mengulurkan tangannya untuk mendorong Nicole, yang sedang bersandar di pintu. Siapa kamu? Beraninya kau bicara seperti ini padaku? Nicole mendongak dengan tajam, yang belum pernah ia tunjukkan selama di Royal Creek Institute. Dia tampak menakutkan, dengan mata terangkat. Tatapan mata yang tidak sabar dan menakutkan di sudut matanya membuatnya tampak seperti iris hitam yang mekar dengan liar dengan bau yang memikat dan mematikan. Kau pikir kau siapa sampai kau tidak mau meminta maaf? Ia mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangan Chloe, lalu perlahan-lahan mengencangkan genggamannya. Chloe tidak dapat menahan rasa sakitnya dan berteriak. Dia menatap wajah Nicole dengan ketakutan. Chloe diterima dengan baik di keluarga Riddle dan Rogers dan sukses di industri hiburan. Dia paling jago menjadi segalanya bagi semua orang. Ketika dia menyadari dia tidak bisa pergi, dia segera memohon kepada Nicole. Maaf, aku salah. Nicole menatap dengan mata dingin. Masih memegang erat pergelangan tangannya, dia memutar Nicole untuk menghadap Zeke dan berkata dengan malas, katakan padanya. Chloe menggigit bibirnya, mendongak dengan mata penuh belas kasihan, dan berkata, hei, nak, tolong beritahu temanmu untuk tidak terlalu keras padaku, ya. Dia pikir dia akan memikat Zeke, dan dia tidak akan melanjutkan masalah itu lebih jauh, tidak berpikir bahwa Zeke kebal terhadap kecantikannya setelah mengikuti Nicole sepanjang jalan. Saya bukan anak kecil, dan saya tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jangan lakukan ini padaku, kata Zeke. Chloe mengumpat isi hatinya tetapi tak berani menunjukkannya di wajahnya. Dia tidak punya pilihan lain selain memenuhi hatinya. Saya minta maaf. Kami salah paham dengan Anda. Di belakang mereka, Luka terletak di tempatnya, diintimidasi oleh Nicole. Ketika dia melihat Chloe sudah meminta maaf dan Nicole menatapnya, dia sadar dan segera berkata, maafkan aku. Saya minta maaf. Itu kesalahanku dan akulah yang menyebabkan kesalahpahaman ini. Maafkan kami. Nicole mengabaikan rayuan dan sunjungan mereka dan menatap Zeke. Apa kamu masih keberatan? Mengetahui bahwa Nicole membantu, Zeke tersenyum dan berkata, tidak apa-apa.
Biarkan mereka pergi. Nicole lalu melepaskan tangan Chloe dan membentak, "Enyahlah dari hadapanku." Chloe, Riddle dan Luka rekonstruksi pergi. Chloe sangat marah hingga dia tidak berminat untuk pergi makan malam sebelum syuting dan membanting tas tangan ke wajah Luka. "Bodoh. Kalau kamu tidak bilang dia penguntit, kita tidak akan sampai ke titik ini." Matanya dipenuhi kebencian saat membayangkan harus diminta-minta maaf pada bocah bau itu. Ia tumbuh dalam keadaan dimanja, tak seorang pun berani mengganggunya. Chloe mengusap pergelangan tangannya, memikirkan orang yang menggenggam pergelangan tangannya sebelumnya dan bersumpah akan membalasnya dengan setimpal. Luka terus meminta maaf padanya, tapi jauh di dalam hatinya, dia marah. Tidakkah dia setuju? Dia menghentikan langkahnya sejenak dan menatap Nicole dengan bingung. Entah kenapa, Nicole memberinya rasa keakraban. Dia tidak tahu siapa Nicole, tetapi secara tidak langsung dia memusuhi Nicole. Nicole berdiri santai di ambang pintu, menoleh ke arah Chloe dan Luka, yang berjalan ke arahnya, dan berkata sambil tersenyum tipis, "Minta maaf." Bab 179. Bab 179. "Pastikan kamu mengerjakannya dengan bersih," kata Chloe tidak sabar. Luka tahu dia telah setuju dan pergi untuk melaksanakan rencananya. Chloe menggosok tangannya, merasa sedikit tidak nyaman. Sebagai tuan film holder akan mulai syuting dan J.J. Johnston Group masih belum mengambil tindakan apapun, mau tak mau dia merasa gugup. Selain itu, dia bertanya-tanya siapa wanita itu dan mengapa dia terlihat begitu familiar. Nicole memperhatikan Chloe dan Luka pergi, dan dia kembali menatap Dino, dengan lembut mengangguk padanya. "Terima kasih untuk hari ini." Dia kemudian menyerahkan kartu kamar yang baru saja dia terima kepada Zeke dan berkata, "Kamu naik ke atas dulu. Aku akan menyusulnya nanti." Zeke menunduk, sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan Nicole. Ketika dia melihat kartu kamar dengan cetakan 402 di atasnya, dia mengangguk seperti orang yang berjalan dalam tidur. Melihat Zeke keluar, Nicole kembali menatap Dino, yang masih memasang wajah datar, dan berkata, "Apakah ada sesi dalam waktu dekat?" Dino sedikit terkejut mendengar pertanyaannya tetapi segera kembali tenang. Kartu VIP yang dikeluarkan oleh hotel hanya dapat membedakan klien berdasarkan peringkat, tetapi tidak dapat membedakan identitas individu. Ini untuk melindungi klien hotel. 2 kartu emas yang dimiliki Nicole adalah yang paling premium. Oleh karena itu, masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh pelayan ini ditangani oleh Dino sendiri. Setelah memutar ulang rekaman pengawasan, dia akan maju untuk mencegah Chloe pergi dan memintanya untuk meminta maaf kepada Nicole dan Zeke jika Nicole tidak turun tangan secara langsung. Jadi, Dino kaget jika Nicole mengetahui hal yang lebih rahasia. Dia memandang Nicole dengan senyum tipis. "Kamu datang pada saat yang tepat. Akan ada sesi emas segera. Apakah kamu ingin masuk?" Nicole tidak mengharapkan sesi emas di Nottingbrook State. Kunjungannya tidak terjadwal, dan dia hanya mencari sesi perunggu atau besi. Nicole tidak punya alasan untuk tidak bergabung karena ada sesi emas. "Tolong, 2 tiket masuk." Dino dengan lembut mengangguk. Nicole adalah klien kartu emas dan berhak mendapatkan tiket masuk sesi emas. "Seseorang akan mengantarkan tiket ke kamarmu dalam 15 menit, katanya. Nicole mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia langsung keluar tanpa peduli pada tatapan mata Dino yang bertanya-tanya. Tampaknya Kastil Asoria adalah hotel terbesar di negara bagian Nottingbrook, tetapi juga merupakan media resepsi untuk Moon House. Orang-orang harus melalui pemeriksaan identitas oleh hotel untuk mendapat kesempatan memasuki rumah bulan. Dino tidak bersusah payah mencari identitas Nicole tetapi hanya mengambil walkie-talkie dan berbisik, 2 tiket VIP untuk sesi emas, diantar ke kamar 401 dan 402. Seseorang di seberang sana dengan cepat menjawab, "Maukah Anda membiarkan tamu di kamar pertama di lantai 4 duduk di aula?" Bab 180. Pihak lain tampak diam dan tidak berkata apa-apa lagi. Kembali ke kamar, Nicole berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengetuk pintu kamar 402, yang merupakan kamar Zeke. Kamar-kamar di kastil tidak terlalu kontinental, tetapi minimalis modern, yang masih dikagumi Nicole. Dingin, lesu, dengan sedikit ketidakpedulian yang bersifat impersonal.
Mirip sekali dengan gaya kafe Jared. Nicole mengagumi desain interior kastil sambil menunggu Zeke membuka pintu. Sebuah tangga spiral putih muncul di udara, di atasnya ada lampu gantung langit-langit buram yang tergantung di kubah kastil, tempat lantai 5 berada. Itu sangat besar dan cahayanya tampak bersinar melaluinya. Tidak butuh waktu lama bagi Zeke untuk membuka pintu dan mempersilakannya masuk. Detik berikutnya setelah Nicole masuk, sebuah pintu di lantai 5 tiba-tiba terbuka. Jared melangkah keluar, dan di belakangnya, seorang pria berambut pirang mengikuti dan mengatakan sesuatu padanya. Seluruh lantai 5 hanya memiliki satu ruangan, yang menempati sebagian besar luas lantai, dan sisanya dibangun dengan jendela besar dari lantai ke langit-langit menghadap ke bagian dalam mansion. Atap kastil yang berputar memungkinkan masuknya semua ringan, begitu menyilaukan hingga sulit membuka mata. Jared, diselimuti bayangan, mengenakan jubah sutra gelap, menginjak karpet putih lembut. Dia dengan santai berjalan menuruni tangga, tampak seperti seorang kaisar abad pertengahan. Pria di belakangnya tidak berani mendekat tetapi hanya menundukkan kepalanya dengan hormat dan berkata, "Bos, tamu kamar 401 baru saja tiba. Mereka telah memesan 2 tiket untuk sesi emas, dan sekarang satu-satunya kotak VIP yang tersisa adalah yang ada di sebelah kamar Anda." Mata Jared yang menawan tidak berekspresi, pikirannya seakan berada di tempat lain. Ketika dia mendengar ucapan pria itu, dia menjawab tanpa berpikir, "Apapun keputusanmu, aku setuju." Pria itu mengangguk dengan hormat dan berkata, "Saya akan mengatur seseorang untuk mengirimkan tiket kepada mereka." Dia dengan santai memutar beberapa nomor di telepon. Jared tidak berkata apa-apa lagi dan terus berjalan menuruni tangga. Bahunya yang lebar, kakinya yang panjang, dan kulitnya yang putih sangat serasi dengan jubah beludru antiknya, membuatnya tampak seperti pangeran vampir yang muncul dari lukisan cat minyak, angkuh dan kuat namun dengan sentuhan elegan. Ada sedikit ketidaksabaran di matanya. Poni yang sedikit melengkung berayun lembut di depan keningnya dan memberikan bayangan samar pada wajah menawan ini saat dia berjalan. Dia terlihat berbahaya namun misterius. Dino berjalan menaiki tangga menuju mereka berdua dan meletakkan tangan kanannya di dada sebagai tanda hormat saat melihat Jared. "Tuan Johnston," sapanya. Jared memandangnya dengan merendahkan. "Apakah Anda sudah melihat segala sesuatu tentang sesi emas kali ini?" Dino mengangguk pelan. Jared terus berjalan. Saat melewati Dino, dia berkata dengan santai, "Bersiaplah. Saya akan kembali ke Hustuaberg segera setelah masalah ini selesai." Ada ekspresi terkejut di mata Dino, namun dia langsung mengangguk setuju. Mer Johnston tidak pernah begitu bersemangat untuk kembali ke Hustuaberg. Faktanya, dia benci kembali ke Hustuaberg. Terakhir kali dia kembali ke Hustuaberg, dia tinggal di sana untuk waktu yang lama. Apa sebenarnya yang membuat Hustuaberg tertarik padanya? Apa yang terjadi di sini? Dino bertanya-tanya. "Sepertinya aku harus bertanya pada Max." Dino terus berjalan ke atas dengan ekspresi sedikit bingung yang terlihat jelas di wajahnya yang tanpa ekspresi.